10 pakaian adat Jawa Tengah, anggun dan berkelas. Busana adat Jawa Tengah bukan hanya kebaya loh. Pakaian adat Jawa Tengah identik dengan kain batik, kebaya, kemben untuk wanita, serta jubah hitam berbahan dasar bludru. Berabad-abad yang lalu, orang Indonesia mengenakan pakaian tradisional mereka terutama pada ritual kebudayaan tertentu. Namun saat ini, pakaian adat Jawa Tengah telah dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Berikut beberapa jenis pakaian tradisional Jawa Tengah dengan segala keanggunannya. Yang pertama adalah kebaya tradisional. Pakaian adat ini awalnya milik budaya di Jawa dan Bali. Tetapi dengan keunggulan beragam budaya dan daerah, kebaya mulai tersebar banyak di penjuru daerah. Setiap tempat memiliki pandangan yang berbeda tentang kebaya. Tetapi umumnya dibuat dari kain tipis seperti sutra, katun tipis, atau nilau tembus pandang yang dihiasi dengan brokat dan sulaman. Yang kedua adalah jawi jangkep. Jawi jangkep merupakan pakaian yang dipakai oleh pria dalam upacara resmi adat Jawa Tengah. Terdiri dari baju beskap bermotif bunga atau polos di bagian tengahnya. Untuk bawahannya biasanya akan menggunakan kain jarik panjang yang dililit dari pinggang hingga mata kaki. Tak lupa juga menyelipkan keris di belakang sebagai makna bahwa manusia harus mampu menolak godaan energi negatif. Pakaian adat Jawa Tengah ini dilengkapi dengan belangkon atau penutup kepala yang terbuat dari kain dan sendal selop atau sendal bertutup. Yang ketiga adalah basahan. Berbeda dari pakaian adat lainnya, basahan identik tidak mengenakan luaran dengan riasan paes ageng kanigaran. Pakaian tradisional ini juga dikenal dengan nama dodot, karena kedua mempelai biasanya mengenakan kain kemben panjang dan lebar yang biasa dinamakan kain dodot. Zaman dahulu, pakaian ini hanya boleh dikenakan di lingkungan kerabat keraton. Namun saat ini, pakaian adat Jawa tersebut dapat dipakai umum untuk menunjukkan identitas Jawa Tengah. Yang keempat adalah batik Jawa. Batik adalah kain yang secara tradisional dibuat dengan menggunakan teknik pewarnaan tahan lilin manual untuk membuat pola. Ini juga salah satu bagian dari pakaian adat Jawa Tengah. Kain batik tradisional biasanya dipakai oleh wanita Jawa sebagai pembungkus kemben atau outer tubuh. Kain batik juga bisa dililitkan di pinggung dengan beberapa lipatan di bagian depan disebut wiron, sedangkan bagian atas dipadankan dengan memakai baju kebaya pas. Secara tradisional untuk laki-laki, ujung kain batik juga bisa dijahit menjadi kain tubular sebagai sarung atau dililitkan di pinggul. Yang kelima adalah surjan. Surjan adalah bentuk pakaian adat Jawa yang identik dengan motif lurik. Biasanya dikenakan bagi kaum pria sebagai acara adat atau kebudayaan tertentu. Keunikannya, penggunaan surjan terbatas untuk wilayah Yogyakarta. Motif dasar surjan utamanya adalah lurik, meskipun dapat pula berbahan motif kembang-kembang. Surjan lurik ini pertama kali dibuat oleh Sunan Kalijaga sebagai pakaian takwa. Pakaian adat Jawa ini bermakna garis-garis melambangkan kesederhanaan. Di dalam keraton, ukuran garis-garis atau lurik ini melambangkan jabatan si pemakainya. Yang keenam adalah blangkon. Blangkon adalah hiasan kepala tradisional yang dibuat dari bahan kain batik yang dikenakan oleh pria Jawa. Keunikan tentang blangkon adalah memadukan serban dari pakaian Islami dengan budaya Hindu yang mencerminkan pengaruh Hindu dalam Islam dalam budaya Jawa. Pakaian adat Jawa Tengah ini memiliki 4 jenis, tergantung dari asalnya. Ini termasuk jenis Yogyakarta, Surakarta, Kedu, dan Banyumas. Tentunya semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan ciri khasnya. Yang ketujuh adalah jarik. Sebagai kain serbaguna yang cocok untuk hampir semua acara, jarik telah menjadi barang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya pakaian adat Jawa Tengah. Jarik dapat digunakan sebagai pakaian, gendongan bayi, alas tidur bayi, pakaian formal, dan keperluan lainnya.
Jarik ini bisa dipadukan dengan kebaya ataupun beskap bagi pemakainya. Yang kedelapan adalah stagen. Stagen adalah gulungan kain yang secara tradisional dikenakan oleh pria dan wanita Jawa. Stagen digunakan saat acara penting atau upacara dalam adat pernikahan Jawa. Saat batik dililitkan di pinggang, mengenakan stagen akan membantu menonjolkan bentuk tubuh wanita dan menjaga batik tetap di tempatnya saat pemakainya bergerak. Yang kesembilan adalah beskap. Seiring dengan perkembangan zaman, beskap dan jawi jangkep sering dikenakan secara terpisah. Teksturnya yang tebal menyerupai jas dan disertai dengan kerah baju yang tidak memiliki lipatan. Keunikan pada beskap, ia memiliki perbedaan ukuran potongan pada bagian depan yang tidak simetris loh. Tujuan dari ketidaksimetrisan yaitu untuk antisipasi pemakaian aksesoris keris dan lainnya. Beskap memiliki beragam jenis, diantaranya beskap gaya Yogya, yaitu beskap yang merujuk pada pakem keraton kesultanan. Yang kedua adalah beskap gaya Solo, beskap yang terinspirasi dari pakem budaya keraton Kesunanan. Yang ketiga adalah beskap Landung, beskap dengan bagian depan yang panjang. Beskap pada pria biasanya dipakai dengan jarik khas Jawa hingga menutupi kaki. Dan yang terakhir adalah keris Jawa. Pakaian adat Jawa Tengah tak lengkap jika tak ada aksesoris di dalamnya. Keris adalah pelengkap paling utama yang harus ada dalam pakaian adat Jawa Tengah, khususnya bagi pria. Diletakkan di belakang pakaian, tepatnya di punggung. Karena cuma sebagai hiasan, jadi keris yang dipakai ini bukanlah keris asli yang tajam. Biasanya berbahan dasar kayu yang diukir menyerupai keris sungguhan dan dikemas dengan tempat keris. Itu dia teman-teman jenis busana adat Jawa Tengah. Semoga jadi tambahan informasi untuk teman-teman yang sedang mencari referensi pakaian adat Jawa Tengah ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.